Halo Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kiranya di dalam keseharian kita boleh senantiasa mengalami anugerah dan kasih penyertaan dari Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat Paskah, selamat merayakan satu sukacita yang boleh kita rasakan oleh karena kebangkitan Kristus dari kematian. Dan saat ini kita bersama-sama memasuki minggu pertama Paskah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam minggu pertama Paskah ini kita akan bersama menghayati atau merenungkan sekaligus memaknai Paskah dengan lebih dalam. Ada pertanyaan, ketika Kristus telah dibangkitkan dari kematian, Kristus telah merayakan kemenangan, dan kita pun saat ini juga merayakan kemenangan itu. Tapi yang jadi pertanyaan, lalu apa yang akan kita lakukan? Atau apa yang bisa kita lakukan di dalam kita memaknai kebangkitan Kristus yang sesungguhnya? Dan di hari ini kita akan bersama kita akan bersama-sama memaknai kebangkitan Kristus itu dalam tema dibangkitkan untuk melayani. Dan sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Melayani Lebih Sungguh. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya sudah tahu tentang lagu ini dan tidak asing dengan lagu ini. Nah, saat ini saya bersama dengan Mas Daru yang akan menemani kita, mengiringi kita dengan gitarnya. Karena kemarin saya gitar sendiri ambyar jadinya, sehingga saya sekarang bawa teman yang gitar. Oke, kita akan bersama pujikan Melayani Lebih Sungguh. Tapi pertama nanti akan kita nyanyikan Mengasihi Lebih Sungguh dulu. Dan bagian kedua nanti kita akan nyanyikan Melayani Lebih Sungguh. Jadi kita nyanyikan 2 kali. Kita nyanyikan bersama. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Kita nyanyikan lagi Melayani Lebih Sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari kita bersama berdoa. Kami sungguh bersukacita Tuhan ketika kami bersama merayakan kebangkitan-Mu, ketika kami merasakan bagaimana anugerah yang begitu besar kami alami di dalam hidup kami, ketika Tuhan bersedia merelakan diri, disiksa, disalibkan, bahkan mati, hingga pada akhirnya Yesus mengalami kebangkitan. Tentu itu menjadi satu peristiwa yang kami rasakan dengan penuh berkat yang dari Tuhan.
Dan saat ini Tuhan, di dalam sukacita itu kami hendak merenungkan sabda-Mu yang sebagai bekal kami di dalam kami menjalani hidup kami, tentang apa yang akan kami lakukan setelah kami menerima keselamatan dari Engkau, setelah kami merasakan anugerah sukacita ini, apa yang akan kami lakukan dan bisa kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan, hadirlah di dalam perenungan kami dan mampukan kami untuk memaknai kebangkitan-Mu dengan lebih dalam dan dengan lebih sungguh. Di dalam-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Di dalam tema dibangkitkan untuk melayani pada hari ini, kita akan bersama mendasari dari tulisan Paulus atau nasihat Paulus kepada jemaat di kota Filipi, tepatnya di Filipi pasal kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Filipi 2, ayat 1 sampai ayat 11, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Demikian sabda Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan hatinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah pembacaan kita. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita flashback atau mereview bagaimana awal dari pelayanan Yesus, dari mana awal dari kehidupan Yesus sampai pada kematiannya di kayu salib hingga pada kebangkitannya, satu yang menarik yang hendaknya dapat menjadi dasar kita di dalam kita menjalani kehidupan pelayanan kita adalah kerendahan hati, bahkan pengosongan diri. Ketika Yesus hadir di dunia, ia sebenarnya memiliki kemegahan, ia sebenarnya hidup di dalam kemuliaan, ia memiliki kemuliaan itu di dalam dirinya. Tetapi Yesus tidak pernah menganggap kemuliaannya itu sebagai sesuatu yang harus terus dipertahankan atau harus terus ditunjukkan kepada semua orang. Yesus justru menjadikan pengosongan diri atau kerendahan hati sebagai dasar di dalam ia menjalankan setiap karya pelayanannya. Bagaimana tidak? Ketika seorang Yesus yang adalah anak Allah justru bersedia menjalani ketaatannya, disiksa, disalibkan, bahkan mati. Jika itu semua bukan karena kerendahan hati dan pengosongan diri yang ditunjukkan oleh Kristus, maka peristiwa itu, rangkaian karya pelayanannya tidak akan pernah berjalan. Dan di sini
satu yang bisa kita pelajari bahwa ketika Kristus menjalankan karya pelayanannya dengan kerendahan hatinya, maka kita pun hendaknya juga melakukan hal yang sama. Berkarya melayani, bukan dengan kesombongan atau bukan untuk mencari kesombongan, tetapi melakukan karya pelayanan itu dengan dasar kerendahan hati, bahkan pengosongan diri. Nah, sebelum lebih jauh kita berbicara tentang kerendahan hati atau dalam pelayanan kita, saya sudah bersama-sama dengan Mas Daru. Mas Daru ini selain gitaris, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah di GKJ Sarimulyo pasti tidak asing dengan Mas Daru ini. Selain dia seorang gitaris yang handal, gitu, ia juga seorang yang bekerja atau melayani di salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Dan sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Daru terkait dengan pelayanannya. Halo Mas Daru, Halo, Mas bagaimana Adi. kabarnya? Sehat, baik. Nah Mas Daru, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar nih. Iya. Selama masa pandemik ini atau masa pandemik COVID-19 ini, Iya. di rumah sakit tempat Mas Daru bekerja ini, ada nggak sih bedanya? Entah suasananya, entah sistem kerjanya dari sebelum pandemik dan sekarang ini ketika kita masuk dalam satu situasi pandemik COVID-19 ini. Bedanya ada nggak sih? Atau apa bedanya? Gitu. Kalau bedanya jelas ada sih Mas dalam rumah sakit di tempat saya bekerja. Terutama di dalam situasinya. Jelas situasinya itu sebelum adanya COVID-19 ini itu ramai, pengunjung banyak. Terus banyak yang jenguk juga pasien, keluarga pasien juga banyak. Nah, untuk saat ini di rumah sakit itu ada pembatasan di dalam menunggu pasien dan juga di dalam mengunjungi pasien itu sudah dilarang untuk pengunjung. Jadi pasien tidak boleh dijenguk oleh pengunjung. Jadi yang boleh hanya menunggu, keluarga pasien yang menunggu. Terus di dalam sistem kerjanya juga ada yang sedikit berbeda karena adanya pandemik ini. Jadi ada juga bagi kami, teman-teman kami juga untuk dijadwalkan work from home. Itu untuk menjaga kesehatan diri kami juga, sehingga tidak terforsir dengan pekerjaan kami, juga tidak terforsir juga dengan istilahnya psikis kita yang terganggu karena adanya pandemik ini, juga karena berpengaruh juga di dalam psikis kami yang sebagai tim medis. Oke. Mas Daru ini kan di bidang farmasi, betul ya? Farmasi. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, biasanya kan kalau kita bicara tentang COVID-19, kita selalu berbicara tentang dokter atau perawat yang kemudian mereka berkontak langsung dengan pasien, dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan atau yang sakit. Nah, kalau di bagian farmasi sendiri yang mungkin seringkali tidak kita perhatikan bersama, ada nggak sih? Atau kalau di masa seperti ini kerjaannya di farmasi itu apa sih Mas? Kerjaannya kita jadi bertambah sih sebenarnya Mas di dalam adanya pandemik ini. Jadi kita harus menyiapkan lebih banyak APD. APD. Yang kedua juga kita harus menyiapkan hand sanitizer dan segala alat kesehatan lainnya untuk menstok lebih, karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Misalnya COVID-19 ini semakin merebak, semakin banyak, kita sudah punya istilahnya kita punya persediaan untuk mengantisipasi itu. Oke. Nah, meskipun jenengan atau meskipun Mas Daru ini nggak berkontak langsung dengan pasien, tapi gimana sih rasanya kerja di atau melayani di rumah sakit di situasi begini nih? Apakah ada ketakutan atau was-was begitu? Kalau ketakutan itu pasti ada Mas, karena walaupun kita nggak kontak langsung dengan pasien, tetapi kita juga kontak dengan teman-teman kita yang
perawat juga, mungkin kita bertemu juga dengan dokter dan juga teman-teman yang lain yang mungkin sempat berkontak dengan pasien yang PDP maupun ODP ataupun yang mungkin sudah positif. Jadi kita pun juga harus benar-benar menjaga kesehatan diri kita, kebersihan diri kita, sehingga kita lebih waspada. Jadi ketakutannya apakah nambah dari sebelum-sebelumnya? Ketakutannya nambah juga, nambah itu ya. Gitu ya? Karena ya kita kan juga punya keluarga, kita juga punya teman-teman yang dekat, punya saudara. Otomatis jika COVID-19 ini misalnya aku berpikir, wah nanti aku kalau kena positif COVID, otomatis nanti Keluarga saya, juga keluarga berdampak juga gitu ya? berdampak ya. Bukan takut sama istilahnya sakitnya itu enggak sih, cuma takut lebih kalau kita menularkan gitu ya. Menularkan ke orang ke rumah. orang rumah, ke keluarga atau ke teman-teman yang lain. Nah, itu. Terus kalau antisipasinya dari Mas Daru sendiri ketika pulang dari tempat kerja nih, pulang dari rumah sakit sampai di rumah, dan untuk untuk mengantisipasi supaya memperkecil resiko penularan itu, apa sih yang Mas Daru lakukan? Jadi untuk mengantisipasi COVID ini, kalau saya pribadi, jadi lebih menerapkan pola hidup sehat ya, istilahnya kita harus dari mana, harus pegang apa, kita harus cuci tangan. Terus yang kedua, kalau saya itu habis pulang kerja, itu biasanya saya langsung mandi Mas. Jadi untuk pakaian langsung diganti, langsung dimasukkan cucian, habis itu langsung mandi, terus ganti baju dan baru kumpul sama keluarga. Oke. Terus intensitas kumpul sama keluarga apakah sama atau ada yang beda? Kalau intensitas masih sama sih Mas. Masih sama ya? Iya. Oke. Tapi tetap pasti ada ketakutan, ada rasa yang was-was Iya. yang lebih gitu ya. Takut untuk menularkan karena tadi dari rumah sakit terus akhirnya pulang ke rumah takut nanti bawa virusnya ke rumah gitu ya. Yang tadinya rumah sehat malah jadi sakit. Harapannya kan tidak, tapi ketakutan itu ada begitu. Nah, oke Mas Daru. Nah, di dalam profesi Mas Daru sebagai tenaga farmasi atau di bidang farmasi di rumah sakit, ada nggak sih sesuatu yang mau disampaikan secara khusus dari Mas Daru atau juga mungkin wakil teman-teman dari rumah sakit kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang menyaksikan saat ini? Untuk pesan saya kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di masa pandemik ini lebih baik kita untuk menjaga diri, menjaga pola hidup, menjaga kebersihan lingkungan, dan juga untuk tidak takut. Jangan takut dengan COVID-19, tapi kita perlu waspada. Jangan menjauhi orangnya, tapi jauhi virusnya. Gitu. Oke. Terima kasih Mas Daru untuk pesan-pesannya yang diberikan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tadi sudah ngobrol dengan Mas Daru tentang bagaimana situasi pelayanan yang ia lakukan saat ini di tengah situasi pandemik ini. Nah, ternyata ketika sebelumnya mungkin kita berpikir hanya tentang dokter atau kita memikirkan para perawat, ternyata ada orang-orang juga selain dokter dan perawat yang juga memiliki ketakutan terkait dengan situasi COVID-19 ini. Bisa tadi contohnya dari tenaga farmasi atau mungkin juga dari resepsionisnya atau mungkin juga bahkan sampai cleaning service. Tentu mereka juga punya ketakutan-ketakutan itu. Dan orang yang bergumul dengan COVID di rumah sakit ternyata jauh lebih besar dari yang kita pikirkan selama ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika tadi Mas Daru dan teman-teman dokter, teman-teman perawat, dan juga seluruh karyawan di rumah sakit berjuang di dalam pelayanannya, memperjuangkan karya pelayanannya dengan merawat teman-teman atau saudara-saudara kita yang saat ini sedang bergumul dengan sakitnya, entah itu karena COVID-19 atau karena sakit yang lain, tetapi dalam situasi yang sulit begini, mereka sudah berjuang melakukan karyanya. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, apa selanjutnya
yang bisa kita lakukan untuk kita melayani di situasi kita. Karena kita di rumah sekarang, kita sedang di rumah aja, itu lalu apa yang bisa kita lakukan? Pelayanan apa yang bisa kita lakukan ketika kita saat ini berada di rumah bersama dengan keluarga kita? Nah, salah satunya yang bisa kita lakukan adalah misalnya ketika dulu bapak-bapak ini atau bapak-bapak atau teman-teman dan juga adik-adik semuanya yang nggak pernah bersih-bersih, yang nggak pernah tahu yang namanya dapur kotor, nggak pernah tahu yang namanya lantai kotor, dan nggak mau tahu dengan yang namanya cucian kotor, habis makan taruh, atau habis dari luar injek-injek lantai ya sudah, atau habis pergi mau mandi pakaian dilepas, dicopot, ditaruh sudah, atau asal dilempar saja sudah. Nah sekarang saatnya untuk kita melayani, mengambil bagian di dalam pelayanan kita di dalam keluarga. Yang tadinya nggak tahu tentang barang kotor, pakaian kotor, ayo sekarang kita ambil bagian di dalamnya. Kita habis makan, kita gantian nyuci piring, kita gantian nyuci gelas, kita gantian bersih-bersih dapur. Atau yang kita tadinya nggak pernah nyuci dan nggak mau tahu tentang cucian, yuk kita coba buat ambil bagian di dalam pelayanan kita di rumah dengan cara nyuci baju, nyuci pakaiannya sendiri setidaknya, atau bahkan juga belajar untuk mencuci pakaiannya ayah, ibu, orang tua, adik, kakak, atau yang lainnya. Dan kalau kita masih berpikir bahwa wah, saya bapak-bapak kok disuruh nyuci, saya bapak-bapak kok disuruh bersih-bersih, itu kan kerjaannya ibu-ibu, gengsi dong gitu. Kalau itu yang kita pikirkan, yang masih kita pikirkan, maka sekarang mari kita ubah. Kristus datang bukan dalam kesombongannya, Kristus datang bukan dalam gengsinya yang tinggi, Kristus datang justru dengan kerendahan hatinya, pengosongan dirinya untuk melayani. Dan oleh karena itu, untuk apa kita gengsi? Kenapa toh kalau bapak-bapak harus bisa bersih-bersih dan bisa ya nggak mau bersih-bersih? Kan bisa bapak-bapak bersih-bersih dan kita satu keluarga gitu, bapak, ibu, anak semuanya kerjasama untuk membersihkan rumah, untuk saling peduli dengan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin selama ini nggak pernah dipedulikan. Ini waktunya. Mari kita kurangi gengsi kita, mari kita merendahkan hati kita, mari kita mengosongkan diri kita untuk kita ambil bagian di dalam pelayanan kita di rumah. Dan kiranya perenungan hari ini atau pemaknaan hari ini tentang dibangkitkan untuk melayani boleh menggerakkan kita untuk kita berkarya di dalam pelayanan kita, di dalam lingkup yang paling kecil, yaitu di rumah. Maukah kita ambil bagian di dalam pelayanan di rumah? Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua yang bisa menjawabnya. Untuk mengakhiri perenungan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama nyanyikan lagi. Kita nyanyikan melayani lebih sungguh. Kita nyanyikan 2 kali. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Kita nyanyikan sekali lagi, melayani lebih sungguh. Melayani lebih
sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari kita bersama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kepada kami arti merendahkan diri, mengosongkan diri di dalam melayani sesama. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kepada kami apa arti melayani yang sesungguhnya. Bukan untuk mencari kesombongan, bukan untuk mencari kemegahan, tetapi kami boleh belajar ketika Tuhan melayani dengan pengosongan diri. Dan saat ini Tuhan, ajar kami untuk kami bisa melayani di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam lingkup yang paling kecil di antara kami, yaitu di dalam keluarga kami. Ketika kami masih gengsi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, ketika kami masih gengsi untuk melakukan hal-hal yang tidak biasa kami lakukan, tetapi saat ini kiranya Tuhan mengajar kami untuk kami boleh menurunkan gengsi kami boleh menurunkan ego kami, untuk kami mau ambil bagian di dalam pelayanan bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Ajar kami Tuhan dan mampukan kami untuk kami melayani, sehingga ketika kami telah dibangkitkan dari keterpurukan kami atas dosa, kami pun mau belajar untuk melayani. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat Paskah, selamat menghayati kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati.